Ibu-ibu mudah-mudahan banget dengan obrolan kita pagi hari ini, ibu-ibu semakin terbuka wawasannya. Pokoknya jangan cuma ya bisa anaknya rewel, anaknya ribet, anaknya nangis. Jangan sampai pada akhirnya kita harus menangis karena sesuatu hal yang buruk terjadi sama anak kita. Benar. Cuma kalau boleh nanya nih dok, kan tadi udah berbagai macam lah, formalin, borak dan segala macam. Kalau kita ngomongin sedikit lagi tentang makanan buat anak yang mengandung zat pewarna, misalkan let's say kayak misalkan semua makanan kan sebenarnya ada zat pewarnanya, makanya bisa warna-warni. Ya, tapi efeknya, pertanyaan saya dok. Nah, jadi yang kayak tadi ya, zat seperti zat pengawet, zat pewarna juga ada yang aman kalau dia alami, tapi zat pewarna juga ada yang sangat buruk kalau dia untuk pewarna industri tadi. Lagi-lagi untuk itu. tekstil ya, Bener. contoh sama Pakaian gitu ya dok. cat juga gitu, bahan pewarna untuk cat. Jadi ada dua bahan pewarna yang sering dipakai, itu mungkin secara medis ya, ada namanya rhodamin sama methylene yellow. Ini sangat berbahaya dan untuk anak-anak kita ajarin aja, yang kayak tadi dari orang tuanya diajarin. Ciri-cirinya adalah yang pertama biasanya pada saat makanan yang mengandung bahan pewarna itu warnanya itu lebih menarik atau lebih tajam warnanya. Kalau kuning banget, merah banget, ungu banget, gitu. Terus diajarin, kalau makan makanan yang ada bahan pewarna itu biasanya rasanya agak sedikit ada pahit-pahitnya biasanya. Benar. Ya, ada sedikit pahitnya, terus ada sedikit rasa tajam gitu. Itu ada positif mengandung bahan pewarna yang tadi. Pewarna yang tidak diperuntukkan untuk manusia ya? Tidak diperuntukkan untuk manusia. Oke. Itu ciri-ciri yang paling sering. Gitu. Nah, kasih tahu ke ibu-ibu, lagi-lagi kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, efeknya bisa apa? Ada jangka pendeknya juga. Oh, jangka pendeknya ada? Ada. Biasanya akan ada iritasi atau rasa terbakar pada daerah mulut. Dan iritasi pada saluran pencernaan yang tadi nyeri perut, bisa diare juga. Nah, untuk jangka panjangnya, yang pastinya adalah penurunan IQ yang tadi. Lagi-lagi berpengaruh ke kecerdasan. Kecerdasan. Secara organ akan mengganggu fungsi hati dan fungsi ginjal si kecil. Jadi kalau kata orang tua dulu tuh bener ya, jangan banyak jajan nanti gitu. Nanti nya tuh apa? Nanti bedon gitu, suka ngomong gitu kan, ada yang bilang gitu. Aku tuh dulu sempat mikirnya, itu mah paling biar kita nggak jajan banyak gitu. Ternyata ada benernya ya. Iya, karena kebuktikan di lu begitu Enggak banyak dong Wen, jajan. gimana sih Wen? Oh, kirain kebukti sama dia banyak jajan akhirnya Tapi oke, kita tanya sekarang, Mbak Mawar sendiri kenapa memutuskan untuk membuat bakso dari borak? Ya awalnya sih coba-coba ya. Bukan dong Wen, gue bukan pedagang boraknya. Ya, kalau lu kalau lu menghadapi ada ketemu tiba-tiba pedagang yang setelah lu tahu, oh ini ternyata menggunakan ini menggunakan ini. Kalau gue sih kebetulan kalau sama pedagang kadang juga suka, bang itu kok merah banget sih bang, jangan pakai gituan bang, kasihan ntar anaknya. Jadi emang lebih apa adanya nggak yang. Dia kan orangnya memang ini soalnya cablak gitu. Iya emang apa adanya. Bang tuh jangan kayak gitu bang, coba abang makan, ntar kalau mulut anak gue gimana ya, suka gitu. Jutek ya. Jutek. Tapi akhirnya abangnya berubah atau enggak? Abangnya sejak saat itu dia tersadar, dia pulang dan dia akhirnya bertobat, dia dagang yang sehat. Dia mimpi banget. Karena gini ya, maksudnya seperti yang tadi dibilang, kita tidak bermaksud untuk mematahkan rezeki orang lain. Benar. Tapi percaya deh buat para pedagang gitu, kalau kita menjual sesuatu yang baik, itu akan jadi berkah kan buat semuanya. Benar, karena setuju. Begitu dagangannya tidak baik untuk kesehatan orang lain, apalagi merugikan orang lain, ya percuma, pasti juga nanti suatu saat bisa akan balik ke kita, balik ke pedagang itu sendiri gitu. Mungkin dia akan merasakan benefitnya sesaat ya, wah karena dagangannya jadi laku, tapi saya percaya itu cuma jangka pendek ya. Saya pikir sebagai tambahan mungkin perlu peranan pemerintah juga. Nah ini coba mungkin sebagai dokter yang ganteng, boleh siapa tahu ada pemerintah yang nonton ini ya, insya Allah. Jadi lebih mengkat dari produsen yang tadi. Ini kan mereka bisa secara bebas ya? Gitu. Jadi kalau bahan-bahan kimia itu mereka bisa beli secara bebas masalahnya. Kalau ini aturannya jelas, saya pikir yang pedagang yang tadi nggak akan berani membeli. Jadi peran pemerintah di sini juga sangat penting. Sangat penting. Mungkin harganya juga murah kali ya. Dan nggak dapat ya. Cici di kelontongnya jangan jual sembarangan ya Cie. Enggak, saya cuma jual DVD bajakan, beneran saya nggak jual gini-ginian. Sama aja bajakan juga. Vega terakhir, lu sebagai seorang ibu udah tahu ini semua informasinya. Menurut lu apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Ya yang pertama pastinya kita sendiri harus belajar untuk mengajari anak, tapi kita sendiri juga harus melakukan ya Bu, nggak hanya bicara aja. Dan yang kedua juga perlunya kerjasama antara orang tua dan juga guru kalau anaknya sekolah. Nah, setuju. Pentingnya pengawasan juga, itu dia sih. Oke, kalau begitu semoga informasi hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi besok, pastinya cuma di Basa Basi, bahas anak bahas ini. Bye.